Dengan karya Roh Kudus, kita tetap dimampukan untuk terus berkarya dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam peribadahan hari kenaikan Yesus Kristus ke dunia. Dia telah menjanjikan roh penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus, dan selalu kita menikmati dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam peribadahan yang diselenggarakan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang dalam ibadah kenaikan saat ini. Mari kita masuk dalam peribadahan. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Pada saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari kita berhimpun menghadap Allah. Saat ini hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke surga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema "Kamu adalah saksi dari semua ini". Jemaat, saya berdiri, kita menyanyikan PKJ 17 ayat yang pertama. Mari kita puji. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk-tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Allah yang tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia menjadi bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmur
bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja di seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul Sebagai umat Allah Abraham, sebagai sebagai Allah yang punya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Kita menyanyikan Mazmur 47 ayatnya yang pertama, isi dunia. Isi dunia sorak-soraknya, mari bertepuk bagi Allahmu dan leluhurkanlah Raja mulia. Dia yang menang habislah perang, musuh bertakluk bersujud, tapi kau menawaris dunia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita setiap saat, sadar atau tidak sadar, terkadang kita menyakiti hati sesama kita, bahkan kepada Tuhan. Lewat kesempatan saat ini, lewat perenungan ibadah kenaikan, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita secara berbalasan. Ya Yesus, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa-Mu Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami jika tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Kepadamu-lah kami memohon. Ampunilah dan kasihilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kasih paling agung. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Saya mengundang majelis untuk maju ke depan sebagai lektor 1 dan lektor 2. Dan mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita siapkan
Bacaan kita yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, dan juga dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44 sampai 53. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita tunduk kepada Tuhan dalam doa untuk memohon pertolongannya. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, pada pagi saat ini kami bersama-sama akan memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. 40 hari Engkau berada di dunia ini untuk menampakkan diri kepada murid-murid, dan hari ini Engkau akan naik ke sorga, dan kami sebagai umat pada saat sekarang memperingati akan hari kenaikan itu. Hamba-Mu yang ada di depan akan membacakan kepada segenap yang ada di rumah, ya Tuhan. Biarlah kami semua dikuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah setiap kami yang akan membaca dan merenungkan berita tentang kenaikan Kristus ke surga membawa sukacita bagi kami untuk bahkan melakukan daripada firman yang telah kami dengar. Apa yang akan memperdengarkan dengan perenungan hamba, Tuhan, biarlah Engkau berkata-kata di atasnya, sehingga firman ini semakin memberkati hidup kami. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur, berdoa kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman kita pada perayaan kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 21 Mei 2020 terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama membaca Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-36 sampai 53. Dan bakal kita memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Ada kepadamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ure sumama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Dalam ibadah kenaikan pada pagi saat ini, tema kita saat ini adalah kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita ini, dari 3 bacaan kita, bacaan pertama, kedua, dan ketiga, ini menjelaskan tentang sebuah karya yang terjadi bagi Yesus yang begitu luar biasa, di mana menjelaskan secara luas, yaitu kisah Yesus mulai dari PL, Perjanjian Lama, yang dinubuatkan oleh para nabi sampai kepada kenaikannya ke surga yang kita peringati pada saat ini. Dalam bahan utama kita, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53, paling tidak kita akan melihat di situ ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, dalam ayat 44 sampai 48, Yesus itu memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menyaksikan segala sesuatu tentang Dia. Sekali lagi, murid diberikan sebuah kesaksian bagaimana dia harus menyaksikan tentang Kristus itu. Apakah yang akan dipersaksikan oleh para murid pada saat itu? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, para murid itu kembali diberitahukan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah diutus dan juga ditulis oleh kitab Taurat, kitab para Musa, para nabi-nabi, dan juga kitab Mazmur. Bahwa Mesias harus menderita dan mati. Dia disalibkan dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Semua ini dilakukan dalam rangka apa? Yaitu penyelamatan dan sebuah keselamatan bagi umat manusia. Kalau ayat 48 dalam bacaan Injil tadi mengatakan bahwa kamu adalah saksi dari semua ini, itulah Yesus mengatakan bahwa murid-murid harus menyaksikan semua karya Yesus. Setelah kepergian Yesus ke surga, Yesus memberitahukan kepada murid-murid mulai dari Yerusalem sampai kepada seluruh dunia, berita tentang Kristus itu harus diberitakan. Kalau begitu, apa arti daripada sebuah kesaksian? Atau apa arti menjadi sebuah saksi? Kalau ayat 44 katakan tadi bahwa Yesus mengatakan di situ bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu.
Kata ini mau menjelaskan bahwa apa yang mau disaksikan oleh para murid adalah bagaimana ketika para murid itu masih bersama-sama dengan Yesus. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Kristus dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi dari perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang itu. Disinilah kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kedudukan daripada perjanjian lama yang sangat penting, bahwa karena penyataan Allah yang pernah terjadi dalam kisah perjanjian lama, dalam sejarah kehidupan umat Israel, karya itu telah digenapi di dalam perjanjian baru. Untuk apa? Karya keselamatan oleh Allah yang tidak pernah putus mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru digenapi di dalam Kristus lewat penyelamatan umat manusia. Karena itu saudara-saudara, penyataan atau nubuat Allah yang diberikan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama pada akhirnya mencapai sebuah puncak, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Yesus mengatakan apa? Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kata harus, tidak boleh tidak, dan itu betul-betul digenapi. Yesus menyadari bahwa dirinya apa yang disebut kulminasi. Kulminasi itu adalah sebuah puncak. Puncak dari seluruh penyataan Allah di dalam perjanjian lama yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi dan digenapi di dalam perjanjian baru di dalam Kristus. Itulah kulminasi. Saudara-saudara, apa respon atau tanggapan daripada murid-murid? Di situ Yesus telah menggenapi. Berarti Yesus memulihkan kembali maksud Allah yang sesungguhnya, sebab hati umat terhalang mengenal daripada kebenaran Allah di dalam perjanjian lama. Kita tahu bahwa Allah pun hadir di dalam perjanjian lama, tetapi umat tidak bisa melihat, terhalang penglihatan rohaninya untuk kemudian mengenal Allah, sehingga Allah pun mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus. Itu yang disebut sebagai, dalam istilah teologi disebut sebagai berinkarnasi, mengambil rupa menjadi seorang manusia, kemudian dia berinteraksi dengan manusia. Dan dalam bacaan kita tadi, manusia, Allah yang berinteraksi itu di dalam Kristus menyampaikan pesan bahwa aku akan meninggalkan kamu, tetapi ada tugas yang kuberikan kepadamu, yaitu memberitakan semua Injil kepada seluruh dunia, kepada seluruh makhluk, dan disampaikan mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat Kristus naik ke surga, bahwa kalian menyaksikan di sini oleh para murid, dan kalian harus pergi memberitakannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus yang hadir dalam rupa manusia, dia memperhatikan orang yang sakit, memperhatikan orang yang tersisih, kaum yang terpinggirkan, orang-orang yang tertindas dan sebagainya. Dan pesan yang disampaikan kepada kita adalah apa yang telah kulakukan ketika bersama-sama dengan kamu lakukan. Ketika Kristus datang, memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Itu berarti bahwa tugas kita sekarang dalam memberitakan Injil adalah juga memperhatikan sesama kita. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Kristus, mengapa perlu disampaikan? Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di dalam namanya ada kuasa yang menolong orang untuk kemudian menyesali dosa-dosa dan kemudian dia akan bertobat. Itulah di dalam Kristus. Dan yang kedua, bahwa karena hanya di dalam namanya, sekali lagi hanya di dalam namanya, pengampunan dosa diberikan bagi siapa saja yang kemudian mau datang kepadanya, menyesali dosa-dosanya, dan diberikan keselamatan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, berita kebangkitan Yesus bukanlah berita yang harus dirahasiakan, tetapi berita yang harus disampaikan kepada semua orang. Berita yang bukan disembunyi-bunyikan.
ini bukanlah hoax yang akan ditutup-tutupi, tetapi ini adalah berita yang nyata. Dalam iman kita mempercayai bahwa Kristus telah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Tugas kita sekarang adalah juga menjadi saksi seperti yang disampaikan oleh Kristus ketika masih bersama-sama dengan murid. Kita tahu bahwa banyak penghalang pada diri kita, banyak dosa yang menghalangi kita untuk kemudian masuk dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Kristus selalu membuka jalan bagi kita untuk datang kepadanya. Dalam pengampunan keselamatan kita dimurnikan. Saudara-saudara, janganlah takut. Kalau minggu kemarin dalam ibadah minggu tanggal 17 kita disampaikan bahwa Aku akan menyertai kamu dan memberikan seorang penolong kepadamu, yaitu Roh kebenaran, juga disampaikan dalam bacaan kita pada saat ini dalam ayatnya yang ke-49. Dikatakan di situ, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Yang dijanjikan itu apa? Roh penghibur, Roh kebenaran. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai diperlengkapi. Jadi ada penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Ayat 49 jelas mengatakan. Bagian ini mau menjelaskan tentang Yesus yang memperlengkapi kita, memperlengkapi para murid-murid sebelum dia diutus atau sebelum kita diutus. Cara Yesus dalam memperlengkapi di sini kita tahu dan kita lihat dan kita baca di sini bahwa memperlengkapi para murid-murid dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi jiwa kehidupan dalam murid-murid, dan murid pada saat itu disampaikan mulai dari sini, yaitu Yerusalem, akan diperlengkapi untuk juga pergi memberitakan Injil kemanapun. Kalau kita lihat dalam bacaan satu kita tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, bagaimana di situ dikisahkan kenaikan Yesus ke surga yang diawali dengan penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid selama 40 hari. 40 hari ini adalah angka sempurna, tak bercacat. 40 hari ini juga mau memperlihatkan kepada kita bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Sekali lagi, Kristus benar-benar bangkit, bukan hoax. 40 hari ini menjadi cukup bagi penglihatan manusia bahwa Kristus telah menampakkan diri kepada murid-murid, dan Kristus semakin meyakini bahwa Yesus betul-betul bangkit. Kalau kita membaca kisah daripada murid-murid, bagaimana salah satu murid yang tidak percaya, tetapi Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita sekarang mungkin tidak melihat daripada kisah bagaimana ketika Kristus itu bangkit, tetapi iman kita percaya bahwa Kristus itu bangkit, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Saudara-saudara, ketika dengan tuntunan Roh Kudus kita pergi untuk memberitakan Injil, dan ketika pada saat Yesus memberkati pada murid-murid ketika dia naik ke surga, dalam ayatnya yang ke-50 sampai 53 bacaan Injil tadi itu, bagaimana menjelaskan di situ bahwa berkat Yesus kepada murid-muridnya ketika dia naik ke surga, dia menyampaikan petua-petua kepada mereka, dan Yesus juga mengajak murid-murid pergi ke Betania. Di Betania ini Yesus terangkat ke surga. Dia mengangkat tangannya dan memberkati pada murid-murid. Ketika Yesus memberkati murid-muridnya, pada saat itu pula dia terangkat ke surga. Berkat ini adalah bentuk daripada penyertaan Tuhan kepada murid-muridnya. Mereka yang diutus adalah mereka yang diberkati oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Allah, telah diutus oleh Allah. Sehingga dengan hati yang gembira, dengan pengutusan dari Tuhan, kegembiraan itu tampak dalam antusiasme kita untuk terus memberitakan Injil.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau tema kita mengatakan pada saat ini, kamu adalah saksi dari semuanya ini, firman yang telah kita dengarkan bersama-sama akan semakin menguatkan iman kita bahwa kita juga adalah saksi-saksi Kristus yang bisa dibaca oleh orang, bisa dilihat oleh orang, bisa didengar oleh orang. Bagaimana Kristus bisa terpancar dalam diri kita semua. Semoga Tuhan menolong kita dengan Roh Kudus dan kita menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita satu dalam saat ini. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami kembali disegarkan akan firman-Mu. Bagaimana ketika Tuhan bersama-sama dengan para murid-murid memberitakan berita kebenaran, memperhatikan orang yang tersisih, kaum yang terpinggirkan, orang-orang yang tertindas, dan kemudian menyatakan sukacita damai sejahtera bagi mereka. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pesan yang sama pun diberikan kepada kami, bahwa juga kami akan menjadi saksi dari semuanya itu, yaitu apa yang telah dilakukan oleh Kristus di dunia ini. Berkati kami Tuhan, sertai kami, biarlah betul-betul kami menjadi saksi-saksi Kristus yang memancarkan perilaku Kristus yang benar. Berkati kami Tuhan. Terima kasih telah mengajar kami doa yang sempurna secara bersama-sama. Lewat doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di muka bumi ini, kita dengan sikap yang sempurna di hadapan Tuhan membenarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama lewat pengakuan iman rasuli dan
Nanti kita akan respon dengan hidup jemaat 432 jika padaku ditanyakan. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita melakukan jika padaku ditanyakan. Ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia penuh penderitaan. Aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sambil kita mempersiapkan persembahan, nas kita berbunyi pada pagi hari ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita memuji Tuhan, janji yang manis. Janji yang manis tak lupakan, dan terombang ambing lagi jiwaku. Malam lelah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk setiap kesempatan hidup dan setiap kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bersama dengan Bapak Ibu Majelis, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan sendiri untuk mengangkat pelayanan bersama dengan anak-anak mudamu yang Engkau pakai ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pelayanan yang kami boleh angkat pada saat ini. Biarlah pelayanan kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan kembali memberkati hidup kami. Bapa di surga, pelayanan kami selanjutnya Tuhan berkati kami. Biarlah kami boleh mengangkat pelayanan ini dengan sukacita, dan atas semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur
juga bersama dengan segenap jemaat yang diperkenankan oleh Tuhan sendiri. Biarpun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, namun sukacita kami di dalam Tuhan tetap berkobar-kobar. Terlebih saat ini kami diberikan kemungkinan untuk bersama-sama merayakan, memperingati akan hari kenaikan Kristus di surga. Ya Tuhan Allah Bapa, sukacita kami juga secara bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang merasakan pertambahan umur di Tuhan. Biarlah sukacita ini menjadi sukacita di dalam Tuhan, dan kami semakin bersyukur di dalam Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan kepada kami semua. Bapa di dalam surga, mungkin juga ada saudara-saudara kami, Bapak Ibu, yang dalam kelemahan tubuh yang kami tidak tahu kabarnya. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Proses kesembuhan yang mereka upayakan ya Tuhan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Para medis yang menangani, juga makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah itu menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Orang tua kami yang lanjut usianya Tuhan tetap berkati. Berikan sukacita bagi mereka. Keluarga saudara yang terus merawat bersama-sama dengan mereka, Tuhan berikan kesabaran bagi mereka. Biarlah kesabaran bagi mereka yang telah mengurus saudara-saudara kami yang dalam lanjut usia menjadi sukacita dan menjadi hormat bagi Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, berkati kami ya Tuhan, dan teruslah jaga kami dalam kami berkumpul secara bersama-sama ya Tuhan, dengan adanya wabah yang sementara melanda kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan pemerintah bagi kami untuk mengatur yang terbaik kepada kami semua sebagai masyarakat ya Tuhan. Dan kami terus berharap dan berdoa kepada Tuhan, suatu saat Tuhan akan memulihkan keadaan kami kembali disehatkan, sehingga kami bisa dipertemukan kembali, kami bisa bersekutu kembali secara normal seperti biasanya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dan Kerajaan surga, para medis yang terus berjuang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sakit, Tuhan jaga mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, terlebih wabah ini ya Tuhan. Biarlah para medis boleh menangani saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh yang terpapar oleh wabah ini ya Tuhan. Dan harapan kami, Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk tanda ungkapan syukur yang telah kami persiapkan secara pribadi dan di rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Biarlah setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, dan berkat syukur yang telah juga kami persiapkan untuk berikan kepada Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita bagi kami, dan Tuhan kembali memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada kami semua. Bapa di dalam surga, inilah syafaat kami, syukur kami, pergumulan kehidupan yang kami sampaikan kepada-Mu, bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Saya undang untuk kita berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-8. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga aku kau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bangga. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil, menjadi saksi dari semua ini. Dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh pribadi. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Biarlah kasih Kristus terus menolong menopang kita dengan Roh-Nya yang kudus. Terkadang mata tidak melihatnya, tetapi hati kita layak sanggup melihatnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah mengikuti peribadahan secara bersama-sama dalam ibadah kenaikan. Semoga dengan kekuatan firman yang telah kita dengarkan bersama, penghiburan Roh Kudus yang telah dijanjikan kepada kita, Kristus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua, dan kita akan menjadi saksi bagi berita-berita Kristus yang telah disampaikan kepada kita. Mari kita kembali ke kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Selamat melanjutkan aktivitas kita sepekan ke depan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Tetap menjaga kesehatan. Shalom dan salam sehat.